Jumlah hotspot di Indonesia terus meningkat saat memasuki puncak musim kemarau dan fenomena El Nino. Hingga 9 Agustus 2026, BMKG mencatat 9.538 titik hotspot di berbagai wilayah. Kalimantan Barat menempati posisi teratas dengan lebih dari 4.000 titik. Lalu, provinsi mana saja yang memiliki hotspot terbanyak? Jumlah hotspot atau titik panas di Indonesia terus meningkat sejak memasuki puncak musim kemarau dan fenomena El Nino. Berdasarkan pemantauan BMKG, sebaran hotspot meningkat drastis dari Juni, Juli, hingga perbaruan data pada 9 Agustus 2026. Hingga awal Agustus, akumulasi hotspot secara nasional telah mencapai 9.538 titik. BMKG menyebut peningkatan itu terjadi seiring dimulainya puncak musim kemarau dan fenomena El Nino di Indonesia. Dalam unggahan di akun Instagram resminya, BMKG menyatakan sejak mulainya puncak musim kemarau dan fenomena El Nino, jumlah hotspot di berbagai titik di Indonesia semakin bertambah. Kondisi kemarau membuat hutan dan lahan menjadi lebih kering, sehingga risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ikut meningkat. BMKG memprediksi puncak musim kemarau 2026 terjadi pada Agustus di sebagian besar wilayah Indonesia. Wilayah yang mengalami puncak kemarau pada Agustus mencapai 61,4% dari total wilayah Indonesia. Sementara itu, sekitar 12,6% wilayah mengalami puncak kemarau pada Juli dan 14,3% wilayah mengalaminya pada September. Kondisi tersebut menjadikan Agustus sebagai periode penting dalam upaya mencegah dan mengendalikan karhutla. Sebab, kondisi lahan yang lebih kering dapat mempermudah api menyebar ketika kebakaran terjadi. Jumlah hotspot di suatu wilayah dapat menjadi indikator tingkat kerentanan terhadap potensi karhutla. Berikut daftar 10 provinsi dengan titik hotspot terbanyak di Indonesia. BMKG juga membandingkan perkembangan hotspot pada 2026 dengan beberapa periode ketika Indonesia mengalami fenomena El Nino. Pada 2015 saat El Nino tergolong kuat, akumulasi hotspot mencapai 54.930 titik. Kemudian pada 2019 saat El Nino tergolong moderat, akumulasi hotspot mencapai 28.016 titik. Pada 2023, akumulasi hotspot mencapai 26.513 titik ketika El Nino juga tergolong moderat. Sementara pada 2026, jumlah hotspot sudah mencapai 9.538 titik hingga Agustus dan masih terus menunjukkan tren peningkatan. Namun, angka 2026 belum dapat dibandingkan langsung dengan total tahun 2015, 2019, dan 2023 karena pengumpulan data tahun ini masih berlangsung. Peningkatan karhutla juga berdampak pada kualitas udara di sejumlah wilayah. Berdasarkan pemantauan partikulat halus PM2.5, konsentrasi polutan meningkat di wilayah yang terdampak asap kebakaran. BMKG mencatat, Kubu Raya di Kalimantan Barat telah memasuki kategori kualitas udara tidak sehat hingga berbahaya. Kondisi serupa juga mulai terlihat di wilayah sekitarnya, seperti Mempawah dan Pontianak yang mendekati ambang batas tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak karhutla tidak hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat menurunkan kualitas udara yang dihirup masyarakat. BMKG juga memantau perkembangan fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD. Pada Juli 2026, indeks IOD tercatat plus 0,23 dan masih berada dalam fase netral.
Namun, BMKG memperkirakan IOD berpeluang bergerak menuju fase positif pada September hingga Desember 2026. Di sisi lain, fenomena El Nino 2026 tergolong signifikan. BMKG mencatat anomali suhu muka laut di wilayah Nino 3.4 pada Mei hingga Juli 2026 mencapai plus 1,59 derajat Celcius. Angka tersebut menunjukkan El Nino berada pada intensitas kuat dan masih berpeluang berkembang menjadi sangat kuat. Kombinasi puncak musim kemarau, potensi IOD positif, dan El Nino kuat dapat memperparah kondisi kekeringan. Kondisi yang semakin kering pada akhirnya dapat memperbesar resiko karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Karena itu, Agustus menjadi periode yang perlu mendapat perhatian lebih dalam pengendalian karhutla, terutama di wilayah dengan jumlah hotspot yang tinggi. Nurul Hidayati rela tinggalkan gaji dari luar negeri demi hidup di kampung halaman, Klaten, Jawa Tengah. Pilihan hidup seperti ini bukan di mainstream, jadi akan ada opini maupun kritik dari orang-orang luar. Saksikan video selengkapnya, linknya ada di deskripsi ya.